Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Tinggi dan penuh kemuliaan, kami mohon pada malam hari ini, sertailah kami semuanya yang hadir di sini untuk dapat bisa melakukan kegiatan meditasi Kristiani kami pada malam hari ini dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Bapa. Terangilah juga segala hal dalam pikiran kami, agar kami boleh dapat melihat, belajar dengan baik apa yang akan kami terima pada malam hari ini. Kami juga mohon belas kasih-Mu, ya Bapa, agar kiranya Engkau menyembuhkan Ibu Arum yang pada hari ini telah melakukan operasi. Kiranya Engkau berbelas kasih pada Ibu Arum, pulihkanlah, sembuhkanlah Ibu Arum, sehingga ia dapat kuat baik secara rohani dan jasmani untuk dapat melewati masa-masa pemulihannya nanti. Kami juga ingin mendoakan bagi semua sahabat-sahabat meditasi kami yang pada malam hari ini mungkin belum dapat hadir bersama kami oleh karena keadaan. Kami mohon belas kasih-Mu juga, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka agar boleh dapat berjumpa kami kembali pada pertemuan minggu yang akan datang. Kami juga mohon penyertaan-Mu agar kiranya Engkau menyertai seluruh proses kegiatan kami, memberkati seluruh alat-alat elektronik kami juga, agar dapat kegiatan kami ini berjalan dengan lancar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan acara kita. Selanjutnya yaitu pembacaan Injil. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat fokus mendengarkan Injil Tuhan pada malam hari ini. Injil Tuhan pada malam hari ini diambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai 28 dan disambung dengan ayat 34 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Surat 41 Cassianus. Yohanes Cassianus, yang disebut oleh Thomas Merton, guru hidup rohani para rahib, sumber untuk semua di barat, dan yang mengembalikan Joe Main pada jalur kontemplatif,
mungkin lahir pada zaman Romania modern sekitar 360 Masehi. Beberapa tahun kemudian saat dia berdoa, gangguan-gangguannya setidaknya sebagian didorong oleh cerita dan puisi yang telah dipelajarinya saat masih muda, sehingga kita dapat membayangkan bahwa dia berpendidikan baik. Sebagai seorang pemuda, mungkin sekitar usia 20-an, dia pergi ke Palestina dan masuk ke sebuah biara yang kemudian dia rasa tidak memuaskan karena semangatnya hanya suam-suam buku bagi kemajuan rohani, Cassianus dan orang-orang sezamannya yang kehausan. Biara Palestina mempunyai reputasi terlalu banyak doa-doa panjang dan eksternal yang berlebihan. Tetapi rahib-rahib Mesir banyak menarik para pencari serius dan wisatawan rohani. Para bapak dan ibu rohani padang gurun di Mesir Utara, para abah dan amat tidak tertarik pada para wisatawan ataupun ketenaran, melainkan pengenalan diri lebih besar dari kuasa untuk melakukan mukjizat dan pengetahuan akan Allah. Para rahib mengatakan mereka lari dari para uskup dan wanita, menghindari godaan status klerus dan kedagingan. Para amma, yang sebagian adalah pelacur yang dirombak, secara khas kebijaksanaan mereka tidak dicatat, demikian juga rekan-rekan pria mereka. Namun dari lebih satu cerita kita dapat mengatakan bahwa mereka melihat diri mereka sendiri dan dihormati setara oleh orang-orang sejaman mereka. Oke, potong segini ya. Yohanes Cassianus ini, bagi Thomas Merton, Yohanes Cassianus ini guru hidup. Ya, Thomas Merton seorang rahib OSB juga. OSB di Getsemani Amerika, Kentucky Amerika. Nah, menurut Thomas Merton itu John Main itu karena menemukan bukunya Yohanes Cassianus ini membawa gereja pada jalur kontemplatif kembali. Cassianus itu lahir di Roma. Dia seorang yang diperkirakan dia seorang yang terpelajar. Dan dia sangat ingin memperdalam doa-doanya. Kemudian dia lari ke timur, ke Palestina. Ke Palestina dia di sana tidak menemukan doa-doa seperti yang dirindukan. Doa-doanya sepertinya terlalu panjang, eksternal sifatnya yang di luar. Terus dia lari lagi ke Mesir, ke tempat yang lebih ke padang gurun di Mesir. Di padang gurun Mesir itu terkenal dengan rahib-rahib Abba Ama padang gurun yang doanya doa kontemplatif di sana. Nah, mereka ini memang berasal dari bermacam-macam, ada yang dari pelacur, ada yang dari mana-mana, dari orang tidak beres, tapi diubah oleh Allah sehingga mereka memberikan dirinya untuk doa hening, doa kontemplatif. Nah, mereka sudah meninggalkan hidup duniawi, meninggalkan status istilahnya klerus. Status klerus itu status romo atau status pemimpin atau pembimbing rohani. Mereka meninggalkan status di masyarakat. Jadi benar-benar tidak ingin dihormati ataupun mereka benar-benar untuk hidup dalam doa kontemplatif. Nah, bagi mereka hal yang terpenting adalah mencari diri sendiri, mengenal diri sendiri atau istilahnya self knowledge. Teman-teman semua di sini sudah belajar toh, itu termasuk MB3 itu termasuk self knowledge. Jadi kita juga sudah pernah mencicipi apa itu self knowledge. Kita bacakan aja ya. Kalau dibaca komputer kayaknya kok aneh gitu. Gerakan biara padang gurun yang menjauhkan Cassianus dari komunitas Bethlehemnya untuk menghabiskan waktu sekitar 20 tahun minum dari sumber kebijaksanaan rohani yang segar pada zamannya merupakan gerakan awam. Para rahib tidak menganggap jalan hidup mereka lebih tinggi dari status menikah dan bahkan benar-benar tidak dapat memutuskan apakah kehidupan komunitas atau hidup sendiri itu lebih baik. Sendiri, kaki siapa yang dapat kamu basuh? Mereka umat Kristiani. Dan mereka menghidupi paradoks dari Injil. Pelopor legendaris, Antonius Padang Gurun, telah meninggalkan harta dan rumahnya saat masih muda
dan masuk lebih dalam kesendirian dan tempat yang tidak bersahabat, seperti yang dilakukan oleh para rahib Celtic di Skellig Michael, di atas karang curam 8 mil dari pantai Keri 1 abad kemudian. Buku Hidup Antonius, karangan Athanasius, merupakan pesta jung perjuangan paruh baya jiwa yang bersemangat untuk integrasi, individuasi, dan pengenalan diri yang mereka sebut kesucian. Seperti pada era merosotnya masyarakat merusak dan pesimisme lainnya, inilah periode City of God, kota Allah, nya Agustinus. Orang-orang didorong kembali untuk mencari makna dasar kemanusiaan. Setelah memuaskan dahaga. Ya. Nah, ini Cassianus ini menceritakan Bapak Padang Gurun ya. Mereka itu tidak menganggap bahwa hidup yang di Padang Gurun itu lebih hebat atau lebih tinggi, tidak membanding-bandingkan, tapi setara dengan hidup orang-orang biasa seperti orang yang menikah. Terus kemudian mereka juga hidup komunitas ataupun hidup sendiri itu sama saja, tidak masalah. Nah, mereka itu nah ini mereka juga menghormati ya, kayak gerakan awam itu mereka menghormati. Nah, ini juga ada juga ini Antonius Padang Gurun itu istilahnya dari Inggris, kalau tidak salah Inggris Utara itu ya, di Celtic itu mereka ternyata di Celtic di Inggris Utara itu juga ada orang yang belajar istilahnya jadi pertapa di Padang Gurun, tapi mereka tidak di Padang Gurun, tapi tinggal di tebing yang karang-karang yang curam di daerah pantai Keri ini. Terus buku Hidup Antonius karakter merupakan pesta jung. Nah ini Jung itu kan Carl Jung itu kan seorang psikolog terkenal. Nah, buku Hidup Antonius karangan Athanasius ini bagi Jung itu dia senang banget gitu loh. Karena ini merupakan pengaruh itu kalau kita sudah hidup paruh baya itu mesti ada keinginan untuk mengintegrasikan individualisasi dan pengenalan diri. Nah, yang sering-seringnya kita sebut sebagai kesucian. Jadi istilahnya kalau orang paruh baya itu biasanya mencari dirinya, mencari siapa toh aku ini. Itu mesti biasanya di setengah hidup yang kedua. Kalau setengah hidup yang pertama itu biasanya orang mencari hal duniawi, kesuksesan, nama baik, istilahnya reputasi. Tapi orang paruh baya kedua itu bagaimanapun juga mesti akhirnya mencari ada yang disebut kita tuh kesucian. Sebetulnya kita mencari mau mengintegrasikan diri kita. Itu yang dimaksud dengan Jung. Seperti para era merosotnya masyarakat dan sebenarnya inilah periode City of God-nya Agustinus. Nah ini disebut periode City of God. Jadi di mana orang-orang mulai mencari Allah toh. Nah, didorong untuk mencari makna dasar kemanusiaan. Lanjut. Setelah memuaskan dahaga di Padang Gurun, Cassianus diusir oleh kontroversi teologis yang keras. Pertama ke Konstantinopel, di mana dia ditahbiskan menjadi diakon, dan kemudian ke Roma, di mana dia menjadi imam. Perhentiannya yang terakhir adalah Marseille, di mana dia menemukan biara ganda untuk pria dan wanita, atas undangan uskup setempat peduli untuk menjinakkan aspek liar gerakan kebiaraan yang tersebar di sana. Cassianus menulis 3 karya besar. Gini, Cassianus itu setelah dia belajar berdoa dari Mesir tadi, dia kembali ke asal mulanya di Konstantinopel. Tapi di sana dia malah kayak ada perselisihan istilahnya jabatan atau bagaimana gitu. Akhirnya dia disingkirkan, malah istilahnya menyingkir atau disingkirkan ke Roma. Nah ternyata di Roma dia sama paus atau sama uskup ya,
dia itu disuruh memperbaiki hidup biara. Jadi hidup di biara itu yang begitu banyak dulu subur di Roma itu mulai ada gerakan liar itu, aspek liar gerakan kebiarawan. Ini sama saya lupa kalau enggak paus ya uskup itu sepertinya uskup. Uskup ya. Iya. Itu diminta untuk itu membuat untuk menertibkan lah istilahnya. Kemudian dia menulis 3 karya besar. Lanjut. The Institute lebih berpusat pada ukuran luar untuk mengubah hidup yang rusak oleh 8 kesalahan utama yang kemudian disebut 7 dosa mematikan. Sebuah risalah untuk melawan bidah Nestorian menunjukkan ortodoksinya. Namun dia juga sedikit tersandung pada pertanyaan tentang bagaimana kehendak bebas berkaitan dengan rahmat dan keberbenturan dengan Agustinus. Akhirnya, dia dihormati dengan perayaan pada tanggal 29 Februari di Gereja Barat, meskipun menjadi inspirasi khusus bagi Benedictus, Aquinas, dan Dominikus. Namun dia diberi penghargaan penuh oleh Gereja Timur. Nah, ini sumbangan, jelas ya. Ya, ini dia ngeluar buku yang ada 3 buku toh. Buku pertama Institut, itu dia mengupas habis tentang 7 dosa pokok. Nah, ini sebetulnya pada saat ini yang terjadi pada Cassianus adalah pergulatan batinnya dia. Sampai dia itu bisa merumuskan bagaimana terjadinya 7 dosa pokok itu. Nah, jadi asalnya ini belum jadi dosa pokok. Masih disebut 7 cacat 7 cacat jiwa kalau tidak salah. Nanti dosa pokok itu jadi setelah Agustinus yang memberi istilah itu. Namun dia tersandung dengan ini pertanyaan tentang bagaimana kehendak bebas dan berkaitan dengan rahmat. Pertanyaan hari ini kehendak bebas dan dengan rahmat ini sampai hari ini masih jadi perdebatan sampai hari ini. Kemudian dia dihormati, dirayakan, ini jelas ya. Nah, dia dihormati di Gereja Timur. Lanjut. Sumbangan terbesarnya yang ketiga bagi spiritualitas Barat dan praktek hidup mistik adalah Conferences of the Fathers, yang oleh Benedictus harus didengarkan para biarawannya setiap hari. Buku ini disusun dalam bentuk dialog dengan beberapa aba padang gurun dan digabungkan dengan wawasan psikologis yang tajam dengan kebijaksanaan teologis dan alkitabiah. Dengan pengaruh meditasi dari Evagrius, bapa padang gurun yang paling intelektual, doktrin Origen menembus ide-ide Cassianus dan membentuk pemahaman orasio pura, doa murni yang unik. Tujuan praktis hidup para rahib menurut kebijaksanaan ini adalah untuk sampai pada keadaan doa tak kunjung putus. Dengan menganalisa hal ini, Cassianus mengatakan ada tujuan langsung dan tujuan akhir, kemurnian hati dan kerajaan Allah kedua. Persamaannya adalah keseimbangan dalam spiritualitas padang gurun, kasih yang sempurna sama dengan kemurnian hati sama dengan doa murni. Ini jelas ya. Di dalam buku yang kedua, Conference of the Father, buku yang konferensi, itu isinya tentang doa yang tak kunjung putus. Doa hanya menggunakan 1 frasa saja. Kalau tidak salah tuh, ya Allah bersegera menolong aku. Dan itu sampai sekarang masih dipakai. Cassianus itu belajar berdoa tak kunjung putus dari Evagrius. Evagrius yang berada di padang gurun di Mesir tadi ya. Kemudian dan Evagrius itu muridnya Origenes. Kan Origenes sudah kita baca minggu yang lalu, Evagrius juga sudah kita baca minggu yang lalu. Nah, buku ini Conference of the Fathers ini bagi Santo Benedictus, dia bilang ini buku wajibnya para biarawan biarawati semacam itu. Nah, dengan menganalisa hal ini, Cassianus mengatakan, nah tujuan akhir, jadi dia memang apa istilahnya kayak discernment gitu juga ya. Dia akhirnya menemukan keseimbangan kasih yang sempurna dengan doa yang murni. Jadi
kasih yang sempurna itu maksudnya bukan didapat ya, tapi rahmat kasih yang sempurna itu bisa dihidupi dengan doa yang tak kunjung putus, doa yang murni juga. Jadi doa murni ini akan membuahkan, istilahnya membuahkan kasih yang sempurna. Jadi bukan dicapai tapi berbuah. Doa yang murni ini akan membuahkan kasih yang murni, hati yang murni. Lanjut. Masalahnya adalah si setan. Setan itu masalah. Ya. Kesetenderan. Ini kan dijelaskan di sini. Masalah adalah si setan. Oh, ini bacaan. Ya, silakan. Kecenderungan dan keadaan pikiran yang diamati dengan hati-hati diatur dalam sistem psikospiritual yang menunjukkan urutan mereka muncul, berinteraksi, dan dapat ditanggung dengan sabar, dan akhirnya dapat dikuasai melalui asketisme, persahabatan rohani, kebijaksanaan, dan pengenalan diri. Godaan tentu saja akan terus muncul sampai akhir. Kesempurnaan bukanlah keadaan yang dicapai secara permanen dan sebenarnya diperlukan bagi pertumbuhan. 8. Kesalahan prinsip cukup kita kenal sekarang ini dalam budaya, di mana obesitas atau rakus, pornografi atau nafsu, uang atau tamak, kekerasan atau rasa marah, stres dan depresi atau akedia dan kesedihan, dan selebritas atau kebanggaan dan kesombongan menguasai pikiran, fantasi dan berita-berita utama kita, dan seperti sekarang obatnya adalah doa. Oke. Nah, kita sini dulu. Masalahnya adalah si setan. Nah, ini kita ada semacam dorongan dari dalam untuk itu tadi ada 7 kan? 8 atau 7 Evagrius bilang. Ini harus keadaan ini kecenderungan dan keadaan pikiran yang diamati dengan hati-hati. Diatur dalam sistem psikospiritual. Jadi kita itu ada psikospiritualnya yang bahwa setan itu munculnya itu awalnya itu sebetulnya dari kebutuhan. Istilahnya gini. Kita tuh punya kebutuhan rasa lapar toh. Kita cuma berangkat dari rasa lapar. Kemudian kita kepingin makan. Nah, dari situ ternyata makan tuh kok enak. Muncul mau lagi. Nah, itu kan bisa diawasi. Diawasi namanya, yang ngawasi itu kan kesadaran kita. Itu kesadaran psikospiritual kita. Diawasi. Muncul setan pertama, rakus dan nafsu. Nafsu ini kan memang sebetulnya digunakan Allah juga untuk tidak jelek sebetulnya, supaya kalau kita lapar makan, kalau bernafsu ini cari pasangan dan kita jadi co-creator. Jadi istilahnya meneruskan ciptaan. Jadi maksudnya kita nikah, kita punya keturunan itu kan co-creator gitu loh. Sama sebetulnya tidak ada yang salah dengan nafsu kita. Hanya itu tadi harus diamati hati-hati dengan psikospiritual. Jadi muncul 2 setan pertama, rakus dan porno. Kemudian kita kan bekerja ternyata kok takut nanti kalau semua yang di daerah situ diambil orang. Akhirnya keluar setan yang ketiga, tamak. Kemudian sulit mendapatkan, marah, stres, depresi, sedih. Terus kalau mencapai akhirnya sombong, kalau tidak mencapai akhirnya minder. Jadi akar dari dosa itu adalah rakus dan nafsu. 2. Tapi kalau sudah punya sampai sombong, sudah mamahnya setan, itu berarti sudah komplit, semua sudah dilalui. Jadi ibu semua akar dosa, setan itu atau hawa nafsu itu adalah sombong, dan akar dari dosa itu rakus dan nafsu. Jadi sebetulnya bisa dijelaskan secara psikospiritual. Dan seperti ini bagusnya, Cassianus tidak menyebutnya itu dosa, tapi ini penyakit yang perlu obat. Nah, Bapak Paus juga sekarang Fransiskus ngomong ini penyakit psikologi manusia, perlu obat. Obatnya apa? Doa. Terus kemudian ada lanjutnya nanti.
Monggo silakan dilanjutkan. Konferensi berpusat pada dua pengajaran atau konferensi 9 dan 10 tentang doa oleh Abba Iskak. Dalam bagian pertama, keragaman doa dianalisa dan beberapa prinsip dasar dijelaskan. Kita harus mempersiapkan diri kita sebelum waktu doa, supaya kita menjadi pendoa yang kita inginkan. Karena pikiran dalam doa dibentuk oleh keadaan sebelumnya. Semua doa bergerak menuju doa yang berkobar-kobar dan tanpa kata-kata, yang mentransendensi semua pemahaman manusia, dan dalam persatuan dengan Kristus. Cassianus mengutip otoritas Antonius untuk menegaskan bahwa dalam keadaan ini, kesadaran diri pada akhirnya telah ditinggalkan, karena itu bukan doa yang sempurna di mana rahib memahami dirinya atau apa yang dia doakan. Buku konferensi 9-10 ini memang tentang doa yang tak kunjung putus tadi ya. Tentang doa yang terus menerus. Nah, kita ini harus, syaratnya satu, kita harus mempersiapkan diri kita. Supaya kita itu bisa berdoa terus menerus tanpa putus. Sebetulnya itu doanya roh. Kalau kita, itu doanya kita itu kan doa pikiran. Nah, supaya itu bisa terjadi itu harus misalnya dilatih terus, doa yang tak kunjung putus, sehingga tidur pun kita itu berdoa. Nah, karena pikiran kita dibentuk oleh keadaan sebelumnya. Nah, ini doa yang berkobar-kobar tanpa kata-kata. Kenapa kok doa seperti ini bisa ditransendensikan dari pemahaman manusia? Jadi saat kita tidur pun kita tuh berdoa terus-menerus. Itu karena sebetulnya kita akan sampai pada batas pikiran kita tuh cuma segini, kemudian ditransendensikan. Karena ternyata yang berdoa untuk kita itu Roh Kudus dengan kata-kata yang tak terucap, dengan yang kita tidak mampu untuk mengetahui. Nah, ini kesadaran diri kita itu kita tinggalkan. Jadi kita benar-benar tidak tahu, tapi kita benar-benar bisa merasakan bahwa Roh Allah yang berdoa untuk kita. Ini yang dimaksud kesadaran diri pada akhirnya ditinggalkan. Jadi kita enggak, wah aku sedang meditasi, aku enggak boleh ngelantur. Itu yang dimaksud dengan kesadaran diri. Oh, aku harus berdoa gini supaya diterima Tuhan. Oh, aku harus berdoanya harus seperti rumusan ini, rumusan itu. Itu namanya kesadaran diri. Jadi itu akhirnya dilepas semuanya, pikiran kita hanya fokus pada mengucapkan mantra itu, dan ternyata Roh Allah yang mentransendensikan semua doa-doa itu jadi doanya Roh Kudus sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan doa yang sempurna, di mana rahib memahami dirinya dan apa yang dia doakan. Jadi maksudnya gini, doa yang sempurna ini karena kalau kita tuh masih sadar doa kita masih memahami diri dan apa yang kita doakan, itu doa kita bukan doa yang sempurna. Doa yang sempurna adalah Roh Allah yang berdoa untuk kita. Itu yang doa yang sempurna. Lanjut. Sungguh hal yang memabukkan, dan Cassianus memang sepantasnya terkesan pada Abba Iskak. Namun kemudian dia mengeluh bahwa Abba Iskak belum menunjukkan padanya cara untuk memperolehnya. Iskak memujinya karena mengajukan pertanyaan yang paling penting. Konferensi Iskak berikutnya mengajar tentang formula yang menjadi doa monologistik barat atau satu kata, seperti halnya doa Yesus di timur. Iskak mengajarkan ayat, "Ya Tuhan, bersegeralah menolong aku." Yang pasti untuk menghormati Cassianus telah diadopsi oleh Benedictus sebagai doa pembuka Opus Dei atau doa ofisi. Formula tersebut memadat menjadi kesederhanaan dan kemurnian dari semua yang terkandung dalam pikiran yang sibuk dan perasaan yang bergejolak. Mengulanginya tanpa henti dan terus-menerus membuat seseorang dapat meninggalkan semua kekayaan pemikiran dan imajinasi dan melalui kemiskinan roh sampai pada kemurnian hati. Dalam kesimpulan yang diperpanjang pada konferensi,
Iskak menjelaskan sebagian besar keadaan pikiran yang akan dialami oleh semua orang yang dengan serius berkomitmen untuk doa kontemplatif rutin, dari sukacita atau ekstasi sampai depresi, dari gangguan sampai rasa kantuk, dari rasa takut sampai gelisah. Formula tersebut menjadi pemandu setia pada tujuan untuk melalui semua itu. Formula itu tinggal bersama kita melalui susah dan senang, dan akhirnya memasuki hati, di mana formula tersebut bergema bahkan di saat tidur dan membangunkan kita di pagi hari. Biarkan formula itu menemanimu di segala waktu, katanya, terutama pada awal dan akhir setiap tugas yang engkau lakukan. Ini jelas ya, nggak perlu dibahas ya. Jelas banget toh. Lanjut. Ya. Doa ini berbeda, tapi tidak terpisahkan dari leksio atau pembahasan kitab suci yang menurut Cassianus akan menjadi lebih subur dan mencerahkan. Sebagai hasil dari formula untuk kemiskinan roh ini mengkonsentrasikan dan menyatukan perhatian kita. Dia menambahkan bahwa hal tersebut tidak semudah kedengarannya, tetapi buah-buahnya lebih berharga dari usaha yang terlibat. Dan untuk mengantisipasi tradisi panjang dan berkesinambungan yang mengalir dari padang gurun ke zaman gersang kita ini, dia menyatakan bahwa formula tersebut adalah formula sederhana yang harus dipertahankan oleh pemula. Dan bahwa berdasarkan nilai yang terkandung di dalamnya, tidak seorang pun yang dikecualikan dari tujuan universal, baik rahib maupun pelacur, tujuan kemurnian hati. Lawrence Freeman, USP. Ya, jadi ini kan jelas toh ya. Doa yang tak kunjung putus diperlukan untuk zaman sekarang, baik untuk rahib maupun untuk pelacur, agar mendapatkan rahmat kemurnian hati. Silakan Bapak Ibu. Iya, saya ingat pertama kali Romo puput sama Bu Arum ke Bontang itu, saya ingat mana ada ya yang namanya meditasi itu dari orang Katolik. Yang saya tahu itu dari Hindu, Buddha, atau dari kebatinan. Saya ingat dulu waktu saya nggak sengaja baca buku kebatinan, dimarahi sama bapak saya. Kamu nggak usah baca-baca ini, katanya. Kamu sudah punya agama sendiri, katanya. Jadi penasaran terus, apa itu. Nah, ketemunya di itu, di teater. Di teater kan ada juga yang namanya meditasi, tapi beda jauh sih. Kalau di meditasi teater kan membayangkan nanti aku jadi apa, jadi si Paijo, jadi aku memanipulasi diri saya menjadi Paijo. Itu kalau di meditasi. Kemudian untuk Alkitab bacaan pada malam hari ini itu tentang berjaga-jaga. Saya ingat cerita pada waktu saya masih SMP itu, saya membaca sebuah buku tentang cerita begini. Jadi ketika di seminari seorang pastor memanggil para siswanya di seminari itu, panggil si A, ditanyai, seandainya besok kiamat atau akhir zaman, apa yang kamu lakukan? Oh, saya akan pergi ke tetangga-tetangga, pastor, katanya, untuk minta maaf. Oke. B, ditanyai, B, kamu kalau besok kiamat atau akhir zaman gimana? Oh, saya mau berdoa, pastor. Berdoa, masuk kamar dan berdoa, gitu. Yang ketiga, C, sini kamu kalau besok akhir zaman atau kiamat, kira-kira apa yang kamu kerjakan? Ya, saya tetap bermain sepak bola, pastor. Saya sedang main sepak bola, katanya. Jadi ternyata yang memang yang pas jawaban menurut di buku itu yang pas main bola itu, karena dia merasa sudah siap. Doanya sudah banyak mungkin ya.
Itu aja sih sharing saya. Makasih. Matur nuwun, selamat malam. Romo Puput ketawa aja nih, Romo Puput. Mana Romo Puput? Romo. Silakan Bapak Ibu. Saya langsung terima kasih. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu Novi yang setia mendampingi kita semua dalam mengembangkan iman kita, yang dari hari ke hari kita masuk semakin dalam iman kita ini. Ya, saya juga benih-benih meditasi itu ya karena dulu Pak Parioto mengajak saya, ya entah itu mengajak atau menyuruh ya, yang pastinya menyuruh dulu karena keterlibatan di bidang seni terutama teater. Beliau ini guru saya ya, jadi benar-benar meditasi dilakukan ketika itu, kemudian menghadirkan sosok tokoh yang ingin diperankan, misalkan Serdadu. Kita menghadirkan sosok pribadi Serdadu dengan seluruh perannya gitu yang bisa kita rasakan dan lain sebagainya. Nah, lalu memang saya tertarik dari apa yang disampaikan Ibu Novi melalui bacaan-bacaannya. Memang kalau di kuliah kami dipelajari memang sungguh, pertama kan para rasul, kemudian lapis kedua para bapak apostolik, itu yang masih bersinggungan dengan kehidupan para rasul. Kalau para rasul berarti bersinggungan dengan kehidupan Yesus yang masih hidup. Ya, lalu kemudian lapis pertama itu para rasul, kemudian lapis kedua para rasul itu bapak apostolik. Nah, bapak apostolik ya Ignatius dari Antioquia, kemudian Clemens yang kita pelajari dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang lapis ketiga yang masih ada keterkaitan dengan para bapak apostolik ya, yang hidup, bahkan mungkin muridnya dari para bapak apostolik itu disebut dengan para bapak gereja. Nah, ditutup oleh Santo Agustinus terakhir itu gereja. Kemudian sekarang ya para bapak sinode ini kan. Baik. Lalu yang mau saya katakan adalah apa yang menjadi pengajaran pada malam hari ini dan sebelum-sebelumnya dari weekly teaching pengajaran tahun pertama dan tahun kedua, itu sebenarnya sebuah pendalaman. Terlebih para bapak padang gurun yang kami hanya diberitahu secara singkat gitu. Secara singkat. Tapi yang di sini sampai ke konferensinya, dan ini kan menentukan cara, bentuk dan tujuan hidup mereka. Oleh karena itu sampai kepada regulanya konferensi itu ya, kalau kami dalam kehidupan seminari, konferensi itu sudah makanan ya, perjumpaan seperti ini konferensi yang dilaksanakan biasanya 1 bulan sekali bisa, atau 1 minggu sekali bisa, di luar daripada rekoleksi. Lalu kalau retret biasanya dilakukan setahun sekali, jadi ada seperti itu. Sisanya ya pergumulan pribadi, kemudian pelaksanaan hidup lahiriah. Benar yang tadi Bu Novi katakan, bahwa doa yang tua oleh Santo Benedictus, ya Allah bersegeralah menolong aku, sampai sekarang dipakai ya, ada itu di buku Brevir atau ibadat harian. Ya, itu saya kira kalau di Bontang di PT Bada itu ada ibadat pagi ya bersama. Kalau di Surabaya enggak usah diomong lagi ya. Banyak sekali umat berkumpul di gereja untuk melaksanakan ibadat pagi, setelah itu misa pagi. Saya tahu persis karena pernah mengikuti di beberapa paroki di Surabaya. Saya tidak tahu di tempat lain, tapi gerakan para
para pastor di Surabaya itu luar biasa. Setiap pastoran, paroki dan pastoran itu memiliki kapel khusus yang didedikasikan untuk oratorium sebagai tempat doa para pastor. Ya, utamanya ibadat pagi dan ibadat sore. Ya, kami juga merasakan bahwa kehidupan kami di tempat ini, saya tugas di katedral, kami juga menghidupi komunitas sebagai komunitas yang berdiskresi, yang senantiasa terarah hidupnya pada sabda Allah. Salah satunya adalah melaksanakan ibadat pagi dan ibadat siang kalau kami di tempat ini. Sebelum makan biasanya seperti itu. Lalu kalau ibadat sore itu secara pribadi, lalu saya menyelingi meditasi selalu itu saya lakukan. Biasanya kalau pagi itu jam 6:30 setelah misa harian pulang 6:30 kurang atau 6:30 lebih, saya meditasi 20 menit itu pakai ini lonceng HP-nya WCCM itu. Dari dulu sampai sekarang saya cocok gitu. Baik, lalu sampai jam 7. Lalu kemudian ibadat siang, meditasi siang biasanya saya lakukan jam 12 menjelang mau ibadat siang 12:30. Lalu kemudian meditasi sore itu biasanya ini saya agak tukar nih. Jadi jam 6 dulu saya meditasi, lalu kemudian saya lanjutkan dengan doa rosario. Ada keterpanggilan hati untuk mau mendalami doa rosario seperti itu. Nah, saya merasakan bahwa pengalaman-pengalaman bermeditasi itu membuat hidup saya menjadi sadar kerap kali dalam doa, terlebih doa devosi, doa yang diulang-ulang seperti itu, seperti doa rosario. Saya mengalami kenangan-kenangan yang dulu bagaimana ya pelanturan-pelanturan itu luar biasa terjadi. Tapi dengan bekal bermeditasi seperti ini, saya sungguh memahami bahwa ada tegangan antara kebutuhan hidup di dalam roh dengan kenyataan bahwa kita terlilit dalam kehidupan duniawi, di mana pelanturan itu pasti kan dalam pikiran yang tak terbatas ini. Maka dalam pikiran yang tak terbatas ini kita diajak untuk bisa mengendalikan diri. Salah satunya adalah mengendalikan pikiran. Maka ketika berdoa, yang pertama-tama saya lakukan adalah hal yang sederhana, yakni menyadari gerakan mulut saya ketika berdoa. Doa-doa kardinal ya, doa-doa pokok. Bapa kami, aku percaya Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, dan sebagainya. Lalu kemudian lama-kelamaan saya coba ditarik lebih mendalam, saya merasakan seperti itu. Tidak lagi saya mencoba untuk merasakan apa yang saya katakan melalui mulut saya, tetapi apa yang saya dengarkan. Tapi itu perjuangannya luar biasa. Lalu ada perasaan, aku kenapa kok kayak gini ya? Stop aja lah. Aduh, bosan rasanya. Tapi saya tahu bahwa ini Satan Akedia. Maka cocok sekali dengan apa yang disampaikan tadi untuk melawan 7 cacat jiwa itu atau 7 dosa pokok itu. Salah satunya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah pengetahuan. Pengetahuan iman seperti ini. Ya, yang mungkin dicoba pertama-tama diketahui, dikenali, lantas masuk kepada diimani dan dihayati, dihidupi dalam pergulatan hidup sehari-hari. Jadi saya kira kita sangat bersyukur bahwa Ibu Novini dengan setia ya membagikan pengalaman-pengalaman iman dan pengetahuan kebijaksanaannya kepada kita. Karena itu, ya saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas kita semua. Kira
ibu bapak sekalian. Dan ternyata saya ketemu lagi dengan guru saya ini ya. Oh, baik. Ya, Novi juga belajar Romo, dikasih tahu Romo Sing terutama, terus juga belajar dari Ibu Kim Nataraja sama. Jadi dari Romo-Romo juga Romo Siri. Jadi Novi hanya meneruskan. Kebetulan kan Novi di Jawa, jadi akses untuk dapat itu lebih banyak. Jadi bukan berarti lebih maju atau itu. Novi rasa jauh Romo, masih jauh kalau masih jauh sekali ya, tidak membanding-bandingkan, tapi banyak teman-teman di sini yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih dalam. Dan Novi belajar dari teman-teman di sini juga. Hanya kebetulan Novi seneng nyatet, seneng kalau diajari itu seneng ya tak simpen gitu loh. Tapi juga diajari orang Romo. Itulah Ibu Novi, salah satu figur menjadi saksi iman bagi kita semua dalam gereja yang berjalan bersama itu kan. Sekarang kita diajak untuk menyadari itu. Sehingga saya hanya merasakan dalam pengalaman saya sebagai seorang imam, pastor, bahwa jikalau saya menghadapi atau berjumpa dengan pribadi-pribadi yang sungguh memiliki ketangguhan iman, baik kehidupan dalam kesendiriannya maupun kehidupan dalam hidup berkeluarga, dan juga kehidupan membiara atau hidup berkarak itu, saya merasakan hidup saya semakin dikuatkan. Nah, lalu saya pun juga merasa terpanggil ketika ada beberapa saudara atau orang yang saya jumpai, saya dapati bahwa mereka perlu dibantu. Maka saya mencoba untuk membantu dari apa yang saya imani, yang saya yakini. Seperti itu. Dalam tingkatan apa? Saya memahami itu dalam tingkatan pertama-tama kan kita tahu ya, ibadah yang dirayakan itu pertama-tama tahu, mengenal dan tahu. Lalu yang kedua, kemudian adanya kepercayaan atau keyakinan. Dan pada tahapan yang ketiga adalah mengimani dan menghayati. Saya semakin yakin dan mempercayai serta mengimani bahwa sungguh ajaran iman Gereja Katolik itu seperti harta yang terpendam yang harus kita treasure, kita gali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dengan demikian kita sungguh kita akan mendapati dari sumber yang sangat berlimpah. Baik, saya kira dari saya, sharingnya itu saja. Terima kasih semuanya. Father Kim dan Father Lawrence, justru pertama saya tuh bingung juga Romo, kenapa kok mistik-mistik ini dimasukkan di buku satu? Guru-guru mistik, istilahnya bapak-bapak dan gurun, itu bapak-bapak gereja itu kok dimasukkan di bab 1, kan sulit bagi saya, cukup sulit dulu belajar itu. Tapi ternyata mereka tuh menulis itu ya sudah, nggak bisa nggak apa-apa, lewat aja, karena mereka mau menunjukkan bahwa di gereja kita dulu ada mistik Kristiani itu ada. Bukan nyontoh Hindu atau nyontoh yang lain. Tapi gereja kita tuh punya kekayaan sendiri dan otentik betul-betul dari Yesus, ditarik di buku Bapak dan Guru, Bapak berdua bersama para guru tuh jelas sekali ditarik dari situ, dari Yesus sendiri, awak sebagai hulunya dan kita sampai hari ini sebagai hilirnya. Itu garisnya jelas sekali. Nah, itu makanya ditaruh di buku 1 itu supaya kita itu nggak bingung noleh-noleh gitu kira-kira Romo ya. Selamat berjumpa kembali dalam sharing pengajaran singkat meditasi Kristiani. Saya Buder Bayu, CSA
dari Keuskupan Agung Semarang. Para meditator yang terkasih, minggu ini kita akan membahas surat 20 dan 21 dari buku Weekly Teaching dengan tema kekuatan bahasa dan tanpa pikiran, tanpa gambaran. Nah, sebenarnya dua tema ini tidak berkaitan satu sama lain. Namun dua tema ini sangat relevan dengan praktek meditasi Kristiani. Di dalam tema kekuatan bahasa, saya melihat kesamaan antara tradisi para bapa padang gurun dan tradisi Jawa pada zaman dahulu. Pada abad ketiga, budaya yang berkembang pada waktu itu adalah budaya lisan. Karena belum banyak orang yang bisa membaca, sehingga tradisi, termasuk juga tradisi gereja, itu diteruskan melalui cerita atau pengajaran lisan. Kata-kata yang diucapkan oleh Aba dan Ama itu dianggap ampuh dan bisa menjelma menjadi kenyataan. Aba itu adalah sebutan seorang pemimpin biara laki-laki, sedangkan Ama adalah pemimpin biara wanita. Nah, mereka pada zaman itu sangat dipercaya memiliki kemurnian hati. Sehingga setiap kata yang keluar merupakan kata yang penuh kuasa, yang menyembuhkan dan memperbarui hidup. Sehingga para Aba dan Ama ini sangat hati-hati di dalam mengucapkan kata-kata. Karena mereka sadar bahwa kata-kata yang diucapkan sembarangan dapat mendatangkan kerusakan. Mereka mempertimbangkan dengan seksama kapan harus bicara dan kapan harus diam. Maka mereka menekankan untuk melekat pada keheningan secara umum di antara para pertapa dan menasihati mereka untuk tidak bicara, kecuali memang perlu. Nah, tujuannya untuk menghindari pembicaraan yang sembarangan dan merusak, dan untuk memungkinkan kata-kata bijak muncul. Saya rasa mereka adalah pribadi-pribadi yang punya integritas, yang utuh. Jadi apa yang dipikirkan sama dengan apa yang dirasakan dan yang diucapkan. Nah, pada tradisi Jawa juga ada istilah Sabdo Pandito Ratu. Sabdo itu sabda. Pandito, ratu itu adalah orang suci atau orang yang punya kuasa. Nah, istilah ini intinya juga sama, yaitu kata-kata dan pikiran orang-orang suci mempunyai kekuatan untuk menjadi kenyataan. Nasihat dan perkataan mereka sangat dihormati oleh masyarakat. Meskipun kita sekarang ini tidak lagi hidup di dalam budaya lisan, kita juga tahu kekuatan kata-kata yang mendukung atau meremehkan bagi mereka yang menjalani jalan rohani bersama kita semua. Dari banyak ajaran Bapak dan Ibu Padang Gurun, kita tahu pentingnya melekat pada kitab suci. Nah,
kebanyakan pengetahuan para pertapa itu didapat dari mendengar sabda saat berdoa bersama dalam pertemuan mingguan para rahib. Meditasi, mengulang kata-kata tertentu dari kitab suci, mendaraskannya dalam hati, itu membantu para rahib untuk menghadapi pikiran-pikiran dan godaan-godaan mereka. Setan yang ada di dalam batin mereka sendiri. Seringkali mereka terganggu oleh kenangan hidup mereka sebelumnya, atau penyesalan atas hal-hal yang telah mereka lakukan. Nah, Yohanes Cassianus menyebut formula yang dianjurkannya, atau John Min mengistilahkannya sebagai mantra, "Ya Allah, bersegeralah menolong aku." Nah, itu adalah formula yang dianjurkan oleh Yohanes Cassianus pada zamannya. Dia melihat bahwa formula ini adalah sebagai sebuah dinding yang tak tergoyahkan, pelindung yang tak tertembus, dan perisai yang sangat kuat untuk melawan semua pelanturan batin. Nah, Cassianus begitu menekankan hal tersebut. Dia bilang begini, engkau harus bermeditasi terus-menerus dengan ayat ini di dalam hatimu. Engkau tidak boleh berhenti mengulanginya saat engkau sedang melakukan pekerjaan apa saja, atau sedang melakukan suatu pelayanan, atau sedang dalam perjalanan. Nah, kitab suci adalah dasar hidup mereka. Kita juga tidak boleh mengabaikan untuk membaca kata-kata Yesus di dalam kitab suci. Membaca kitab suci setelah bermeditasi, atau bahkan lebih baik pada waktu lain di luar meditasi, yaitu dengan cara Lectio Divina Benedictine. Di sana kita mengambil satu ayat kecil dan membacanya beberapa kali dengan perlahan dan dengan hati-hati. Itu akan sangat membantu. Nah, itu nasihat yang bisa diambil dari surat ke-20 tentang kekuatan bahasa ini. Jadi, kita diajak untuk menjadi pribadi yang utuh, yang selalu sadar dengan setiap ucapan, kata-kata yang membangun, bukan yang menghancurkan. Dalam keheningan meditasi, pribadi kita yang terpecah perlahan disembuhkan untuk menjadi utuh kembali. Kemudian pada surat ke-21 kita diajak untuk melihat bersama pentingnya pengalaman keheningan batin dan kesendirian di dalam latihan meditasi. Pengalaman, bukan teori, teologi, konsep, dan gambaran yang selama ini kita gunakan untuk menafsirkan semua pengalaman itu. Jika kita tidak dapat tinggal pada tingkat pengalaman akan keheningan, maka tidak akan ada konflik dan kurangnya pemahaman. Tetapi hati-hati, karena kita
dapat dengan mudah berpindah dari pengalaman ke pemikiran. Dorongan untuk benar-benar memahami pengalaman rohani, batin mendesak kita untuk menerjemahkannya di dalam gambaran dan kata-kata. Itulah cara kesadaran kita bekerja. Oleh karena mampu memberi nama berbagai pengalaman itu, lalu kita merasa aman dan memiliki kendali. Padahal kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan sebuah realita, apalagi realita tentang Tuhan. Selain itu kita juga dibatasi oleh kesadaran rasional pikiran kita. Apalagi kita juga dibatasi oleh kesadaran rasional kita dan filter-filter budaya dan emosi yang sudah tertanam di dalam pikiran kita. Kita lupa bahwa semua pemikiran dan gambaran, terutama tentang yang ilahi, itu sangat terbatas dan belum tentu benar. Bahkan sesungguhnya umat Kristiani awal bahkan menganggapnya sebagai penghujatan di dalam menempelkan nama apapun pada Allah. Nah, sedangkan pada tingkat pengalaman, orang akan menemukan banyak kesamaan di antara semua agama. Namun, dalam dunia yang kita tinggal ini, penting bagi kita untuk menghormati kebenaran dalam semua agama dan terlibat dalam dialog antar agama. Ini adalah salah satu unsur penting di dalam komunitas mondial meditasi Kristiniani. Dan melalui sharing keheningan disiplin kontemplatif ini dengan orang dari berbagai agama akan muncul kesamaan. Sehingga akan muncul rasa saling menghormati dan memahami. Beda kalau orang masih berpegang pada konsep, biasanya yang terjadi adalah perdebatan. Tetapi di tingkat pengalaman, orang bisa menemukan kesamaan. Nah, itu sekali lagi karena kata-kata kita itu dan pikiran kita itu sangat terbatas untuk bisa menjelaskan sebuah realita. Nah, di dalam surat ini kita diperkenalkan pada Clement dari Alexandria yang hidup pada abad kedua. Ia adalah seorang filsuf atau teolog Kristen pertama yang mencoba menempatkan pengalaman mistik dan relasi antara jiwa manusia dengan yang ilahi dalam kata-kata atau konsep. Menariknya, dia melakukannya dengan cara apopatik atau cara yang negatif. Artinya, dia tidak menjelaskan atau mendefinisikan apa itu Allah. Karena dia melihat yang ilahi sebagai sebuah misteri yang kudus di luar pemahaman kita. Dia mencoba untuk sampai pada kodrat yang ilahi
dengan mengatakan apa yang bukan Allah. Dia menulis begini, Allah tidak ada dalam ruang, melainkan melampaui tempat dan waktu, dan nama dan pemikiran. Allah itu tanpa batas, tanpa bentuk, tanpa nama. Dia anonim, dia tak terlukiskan, melampaui semua kata-kata, melampaui semua konsep, dan melampaui semua pemikiran. Jika kita rindu mengalami realitas Allah, kita perlu melepas semua gagasan dan konsep kita tentang Allah. Melepas semua pemikiran, gambaran, sampai kehadirannya terungkap oleh karena rahmat-Nya. Kemudian kita masuk ke suatu keadaan di mana kita memandang Allah dalam kekaguman dan keheningan, dan berhadapan dengannya dengan kekaguman yang kudus, masuk di dalam kontemplasi yang mendalam. Para meditator yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 2 surat tadi mengajak kita untuk memahami praktek meditasi kita dengan lebih baik. Nah, semoga dengan ketekunan dan praktek meditasi harian, sehari 2 kali, di pagi dan petang, 20 sampai 30 menit setiap kali meditasi, semoga kita semakin disembuhkan dan menjadi pribadi yang utuh. Juga kita menyadari betapa terbatasnya pikiran dan konsep-konsep dan aneka gambaran kita tentang Tuhan selama ini. Kita belajar untuk mengenal Tuhan apa adanya di dalam doa hening kita. Dalam keheningan itu, hati kita terbuka terhadap rahmat Allah yang akan memampukan kita untuk memandangnya dalam kekaguman. Lalu, mengenali kehadirannya di dalam setiap ciptaan. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bersama Rohmu. Semoga kita sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.